Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini masih belajar bersama Ibu Oktaria Triyanti. Hari ini kita belajar matematika tentang sifat-sifat operasi hitung. Oke, silakan simak videonya. Nah anak-anak, sifat-sifat operasi hitung itu ada sifat komunikatif nih. Sifat komunikatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, contohnya sifat komunikatif pada penjumlahan, yakni contohnya 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, dan 4 ditambah 2 juga sama dengan 6. Karena hasilnya sama, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Jadi ditukar ya anak-anak, yang tadinya 2-nya di depan jadi 2-nya nih, 2-nya tadi di depan ya, jadi 2-nya di belakang, jadi ditukar. Karena hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya ada sifat komunikatif pada perkalian. Nah, contohnya ada 2 dikali 4 itu jawabannya 8, dan 4 dikali 2 juga jawabannya 8. Nah, jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 2 ya anak-anak. Sama, ditukar juga, dipindahin posisinya, yang tadi di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Oke, itu sifat tukaran. Nah anak-anak, pertanyaannya adalah apakah sifat komunikatif berlaku juga pada pengurangan dan pembagian? Oke, yuk kita simak. Kita buktikan ya. Nah 2 dikurang 4 itu jawabannya negatif 2, sedangkan 4 dikurang 2 itu jawabannya 2. Ya benar, sama-sama 2, tetapi yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif. Jadi 2 dikurang 4 itu tidak sama dengan 4 dikurang 2 ya anak-anak, karena jawabannya berbeda. Oke, sekarang untuk pembagian ya. Pembagian 2 dibagi 4 itu sama dengan 0,5, dan 4 dibagi 2 itu jawabannya sama dengan 2. Oke, jelas-jelas angkanya berbeda ya. Jadi 2 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 2. Nah, jadi untuk sifat komunikatif pada pengurangan dan pembagian itu tidak bisa digunakan ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat itu berlaku ya, sifat asosiatif, atau disebut juga dengan sifat pengelompokan ya anak-anak. Oke, yuk kita lihat contohnya. Ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, di sini ada bilangan 2 ditambah 3 nih dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, kemudian 4 nya kita jumlahkan di belakang ini, jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah apakah sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4? Oke, yuk 2 kita pindahkan, kemudian ditambah nih, ditambah 3 ditambah 4 itu 7, jadi 2 ditambah 7 jawabannya 9. Nah berarti sama-sama ya, sama-sama 9 jawabannya, sehingga nih dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 ya anak-anak. Oke, selanjutnya pada perkalian, sifat asosiatif pada perkalian itu contohnya nih, ada dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4. Nah 2 dikali 3 6, kemudian dikali 4 24. Selanjutnya apakah dia sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4? Nah 2 ini kita pindahkan, kemudian 3 kali 4 ini kita kalikan jadi 12. Nah jadi 2 dikali 12 itu sama dengan 24. Jadi 2 dalam kurung 2 kali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4. Hasilnya sama ya anak. Oke, kemudian ada sifat distributif ya anak. Sifat distributif itu disebut juga dengan sifat penyebaran. Oke, nah kita cari tahu nih, apakah 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 itu sama dengan dalam kurung 3 kali 4 ditambah dalam kurung 3 kali 5? Oke, yuk kita coba perhatikan. Nah, di sini ada 3 dikali 4 dalam kurung 4 ditambah 5 ya. Nah, 3-nya kita keluarkan, 4 ditambah 5 itu 9. Jadi 3 kali 9 jawabannya 27. Apakah sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 5? Oke, 3 kali 4 itu 12, 3 kali 5 itu 15. Nah, jadi 12 ditambah 15 jawabannya 27.
7. Nah, jadi 3 kali 4 di dalam kurung 3 dikali dalam kurung 4 tambah 5 itu jawabannya sama dengan dalam kurung 3 kali 4 ditambah 3 kali 5 ya anak-anak. Oke, kemudian apakah 3 dikali 4 dikurang 5 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 dikurang dalam kurung 3 kali 5? Yuk kita simak. Nah, ini ada 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 5 nih, kita kerjakan coba yuk. 3 dikali 4 dikurang 5 itu negatif 1. Nah, jadi 3 kali negatif 1 jawabannya adalah negatif 3. Apakah sama nih dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 5? Nah, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Nah, ini ingat tanda kurangnya ya. Jadi 12 dikurang 15 jawabannya negatif 3. Wah, sama-sama negatif 3 ya hasilnya. Berarti untuk perkalian 3 kali dalam kurung 4 dikurang 5 itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 kali 5. Nah, berarti berlaku sifat distributif ya anak-anak. Oke, ini pengurangan untuk 12 dikurang 15 ya, berarti arahnya ke kiri. Ya, selanjutnya menggunakan sifat-sifat operasi hitung nih anak-anak. Sifat distributif dapat digunakan pada perkalian dua bilangan. Pada bilangan perkalian tersebut, salah satu bilangan merupakan bilangan yang cukup besar ya anak-anak. Contohnya, contohnya ada 8 kali 123. Nah, 8 kali 123 ini 8 dikali, nah 123 nya kita pecahkan dulu ya. Kita jabarkan jadi 100 ditambah 20 tambah 3. Nah, jadi 8 kali 100 nih. Kemudian 8 kali 20, kemudian 8 dikali 3. Nah, karena di sini penjumlahan, berarti di sini tandanya tanda tambah. Kemudian hasilnya jadi 800 ditambah 160 dan 8 kali 3 itu 24. Sehingga hasilnya 800 tambah 160, 960 ditambah 24 jadi 984. Jadi 8 kali 123 itu jawabannya 984 ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada lagi nih contoh 6 kali 98. Nah, 6 kali 98 sama kita jabarkan juga. Nah, 6 ini kita pindahkan. Nah, di sini supaya kita gampang menghitungnya, 98 itu sama dengan 100 dikurang 2 ya. Nah, jadi tinggal kita kalikan. 6 kali 100, 600. Kemudian 6 kali 2 itu 12. Nah, ingat tandanya di sini tanda kurang. Nah, jadi ini kita taruh tanda kurang. 600 dikurang 12 jadi 588 ya anak-anak. Nah, jadi 6 kali 98 jawabannya adalah 588. Nah, selanjutnya ada contoh lagi yakni 3 dikali 46 ditambah 3 kali 54. Nah, jadi itu sama-sama 3. Nah, 3 ini kita keluarkan dikali. Karena ini tandanya tambah, nah di sini dalamnya juga kita buat tanda tambah ya anak. Jadi 46 ini ditambah dengan 54. Nah, jadi 3 kali 100 sama dengan 300. Karena 46 ditambah 54 itu 100 ya. Nah, jadi 3 kali 46 ditambah 3 kali 54 itu sama dengan 100. Ya, selanjutnya ada 7 dikali 89 di dalam kurung dikurang dalam kurung 7 dikali 79. Sama ya caranya, karena sama-sama 7 depannya. Jadi 7-nya kita keluarkan, kemudian dikali, ini tanda kurang. Jadi dalam kurungnya dibuat tanda kurang, 89 dikurang 79, hasilnya 10. Jadi 7 kali 10 sama dengan 70. Sehingga dalam kurung 7 kali 89 dikurang 7 kali 79 itu sama dengan 70. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah anak-anak sudah memahami sifat-sifat operasi hitung dan cara menggunakannya? Oke, bagus. Nah, untuk lebih memahami jangan lupa kerjakan soalnya ya, Nak. Nah, soal latihannya ini nanti share di grup WA. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa 3M juga.